Ya, baik. Kali ini saya bersama Bapak Franky Makaminang, Pak Ya, betul. Selaku Presiden Direktur PT Gaya Makmur Mobil. Betul. APM dari VauTruck. VauTrucks. Ya, menarik Pak. Sebelum masuk ke topik pembahasan, mungkin bisa dikasih gambaran untuk audiens VauTruck ini kiprahnya di Indonesia sejauh mana, Pak? Oke. Selama ini. Jadi VauTrucks di Indonesia itu sebenarnya awal-awalnya sudah dari tahun 2000-an. Sudah mulai kita jadi sudah mulai waktu itu Gaya Makmur Mobil. Bisnis utamanya adalah alat berat dan truk bekas. Kemudian kita melihat bahwa di Cina sedang berkembang, ya. Kemudian jadi pada waktu itu owner kita pergi ke China, carilah truk yang paling bagus, gitu. Dan ditemukanlah waktu itu VAU itu adalah pabrik otomotif paling tua di Cina, milik negara, ya, yang memang dia bekerja sama dengan pabrikan-pabrikan besar, gitu loh. Jadi GM, gitu, segala yang Audi, ya, untuk membuat mobil-mobil. Nah, jadi mereka ini terus kemudian melihat bahwa oh ya Indonesia juga market yang baik nih ya, gitu. Jadi kemudian owner kita ini kemudian menentukan setelah milih nih, oh ini paling bagus ya, mulailah dicoba, dimasukkanlah beberapa unit untuk dicoba ke Indonesia, karena apa yang dibuat di Cina belum tentu cocok di Indonesia kan. Nah, dibuatlah yang kira-kira menurut mereka cocok dan diuji coba di Indonesia. Itu selama beberapa tahun. Jadi mulai dari mungkin bisa dibilang dari 2005 ya, 2006 itu mulai coba terus sampai terakhir. Jadi kita coba tes ke lapangan, customer coba gitu. Ada kelemahannya, kita minta pabrik improve gitu. Nah, sampai kemudian di 2009 kita akhirnya setelah kita yakin, baru kemudian kita menandatangani agreement bahwa kita menjadi sole distributor untuk Indonesia, gitu. Jadi kita mulai di 2009 itu officialnya jadinya, gitu lah. Nah, dan kita terus kemudian mulai jual. Jadi sudah sampai saat ini nih kita sudah 12 tahun, gitu. Kita bentar lagi akan ulang tahun ke-12 ya, di bulan Oktober depan. Nah, selama 12 tahun ini itu kita sudah menjual sekarang total lebih dari 3.500 unit sudah, ya, sudah tersebar di seluruh Indonesia, gitu. Dan bisa dibilang nih kita Gaya Makmur Mobil satu-satunya APM untuk truk China, ya, yang tidak pernah ganti-ganti merek. Kalau yang lain itu mungkin rata-rata mungkin 3 tahun, 5 tahun ganti dealernya, gitu loh. Jadi ini hubungannya sama baik dari perusahaan di Indonesia maupun perusahaan di China-nya ya. Jadi mereka masih suka ganti-ganti gitu. Di sininya kita juga, pengusaha kita juga yang mungkin agak kurang apa ya, konsentrasi gitu ya, gitu. Sehingga ya tentunya ini membuat berganti-gantian. Nah, tapi Gaya Makmur Mobil kita komit dari awal, ya kan, kita udah langsung siapin spare part, siapin teknisi yang banyak gitu, sehingga pabrik juga melihat bahwa oh oke, Gaya Makmur Mobil serius nih memegang merek VauTrucks, sehingga mereka juga tidak cari-cari dealer lain, gitu loh. Sampai hari ini jaringan dealer atau after salesnya seperti apa, Pak? Ya, jadi kemudian kita mulai mendevelop ya, karena kita terjual di seluruh Indonesia, kita mulai buka network kita. Kita punya sekarang 12 cabang di seluruh Indonesia. Terus kita punya bahkan mungkin lebih dari 40 part shop di seluruh Indonesia, gitu. Jadi itu untuk mendukung spare part, mendukung teknisinya, gitu, untuk mendukung juga tim sales yang untuk membantu customer, gitu. Bisa dikatakan untuk VauTruck ini jadi pionir untuk produk truk pertama di Indonesia atau gimana, Pak? Truk Cina ya maksudnya ya. Kalau truk Cina sebenarnya dulu sebelum VauTruck masuk mungkin sudah ada merek-merek truk Cina yang mencoba masuk, gitu ya. Biasanya itu dari luar, dari China-nya langsung ya masuk. Tapi gitu, karena kemudian dari China-nya ini masuk sendiri. Dia kan belum mengetahui habit daripada kita kan, pengusaha-pengusaha Indonesia gitu. Sehingga ya cuma kadang-kadang berapa saat, setahun 2 tahun gagal, mereka tinggal lagi gitu loh. Jadi dulu banyak merek-merek yang akhirnya hilang aja gitu aja. Gitu. Bisa dikatakan dengan 12 tahun berkiprah ini konsistensinya udah teruji gitu ya, Pak? Sudah terbit. Jadi kita udah terbentuk dengan penjualan kita terus setiap tahun itu naik terus gitu. Sehingga banyak customer kita juga sudah menjadi percaya karena
memang awal-awalnya kan merek Cina ini agak kurang dipercaya ya, karena terpengaruh dengan dulu motor Cina mungkin, yang masuk sebentar booming, tapi kemudian rusak, nggak ada spare part, nggak ada mekanik gitu kan. Nah makanya kita tahu bahwa ini nggak boleh terjadi, sehingga makanya kita benar-benar jaga dari sisi after sale support tadi. Gitu. Ya, menarik. Kita tahu kan setahun lebih ini kan situasinya berbeda, Pak. Ya, betul. Karena pandemi ini. Ya. Pasti semua industri lah terdampak, termasuk penjualan kendaraan niaga, truk gitu. Betul. Apakah VAU merasakan hal yang sama, Pak? Iya, di tahun 2020 pada waktu awal pandemi kita juga mengalami, ya karena bisa dibilang semua perusahaan itu goncang ya, gitu. Sehingga kita mengalami penurunan 2020. Tapi sejak 2021 masuk, itu kita mulai kembali lagi. Meningkat kembali. Bahkan saya bisa bilang bahwa sekarang ini kita sudah melebihi dari penjualan yang tahun 2019-nya, gitu. Justru ada istilahnya rebound ya, Pak? Ya, reboundnya di semester 1 ini. Semester 1 ini sudah rebound. Lebih baik daripada 2019. Gitu. Sektor industri mana, Pak, yang jadi andalan dan yang bisa bertahan di tengah pandemi ini? Saat ini memang kita sangat terbantu dengan, kalau dibilang transportasi ya, kan Transgo ini di transportasi nih. Memang transportasinya ada transportasi untuk tambang, salah satunya, ya, yang sekarang lagi meningkat, itu tambang batu bara dan tambang nikel. Kemudian ada di kebun, gitu, dan memang sektor minyak juga tetap ada, ya. Yang paling sekarang masih lagi baru perlahan-lahan merayap naik itu adalah di sektor transportasi jalan raya. Ini baru perlahan-lahan mulai naik, gitu. Jadi sektor yang jadi andalan sampai hari ini tambang gitu ya, Pak? Sektor tambang lebih. Mungkin dari total penjualan itu kontribusinya berapa persen, Pak? Saat ini bisa dibilang untuk tambang itu sudah 50%-nya tambang. 50%? Betul. Jadi tulang punggung itu? Tulang punggung begitu saat ini. Gitu. Kemudian baru diiringi dengan dari kebun ya, gitu. Terus kemudian perminyakan dan baru terakhir yang konstruksi dan on-road ya. Karena itu sejalan biasanya konstruksi dan on-roadnya. Dari beberapa line up produk itu, dari mulai light truck-nya, medium truck, heavy truck-nya itu yang mana, Pak? Kita kebetulan karena saat ini kita masih completely build up dari China, jadi kita tidak masukkan yang light duty, gitu. Karena kan pemerintah memang ingin kalau light duty itu di assembling di Indonesia. Nah, kita belum, jadi kita mainnya adalah yang medium duty ke heavy duty saja, gitu. Dan jadi, yang di tambang atau mining itu yang di medium? Yang di tambang itu lebih ke heavy duty-nya. Heavy duty. Betul. Karena tambang kan pekerjaan lebih berat, jadi kita harus pakai yang heavy duty. Gitu. Tapi dari sekian industri yang mungkin juga survive ya, Pak? Ya. Itu kan juga logistik. Masih apalagi e-commerce kan lagi meningkatnya juga. Betul. Artinya kan ada kebutuhan armada di sana. Ya, betul. Apakah VAU tidak tertarik untuk di sana, Pak? Bukannya tidak tertarik. Jadi memang kita sudah di bidang itu, sudah di segmen itu. Tetapi yang saya bilang tadi, segmen itu meningkatnya ya nggak begitu drastis ya, dibanding dengan tadi sektor tambang yang tiba-tiba karena tambang sedang booming, meningkatnya bisa 2 kali lipat, 3 lipat tiba-tiba gitu. Nah, tapi bukan berarti kita tidak di sektor transportasi, karena justru ya bisa dibilang ya di China itu kan VAU adalah brand nomor 1 ya, truk nomor 1 di China ya. Kenapa bisa nomor 1? Karena justru transportasi logistik yang untuk China itu kan jalannya panjang-panjang ya kan, jalan tol gitu. Jadi itu mereka menguasai nomor 1 gitu loh. Sehingga 4 tahun berturut-turut ini itu mereka tuh sudah menguasainya, market share-nya tinggi sekali di China gitu loh. Nah, produk tersebut yang kita akomodir juga kita bawa ke sini gitu, karena dari sisi harga tentunya kita akan jauh lebih efisien dibanding dengan yang produk Jepang gitu. Tetapi dari sisi spesifikasi, karena merek China ini dia mengakomodir spesifikasi dari produk Eropa gitu loh. Jadi spesifikasi itu lebih tinggi dari produk Jepang ya, di mana fuel consumption-nya lebih rendah daripada produk Jepang, dan harganya lebih rendah dari produk Jepang, gitu. Jadi ini kan membuat para logistik ini akan terbantu ya, gitu. Karena ya tentunya biaya investmentnya lebih rendah, operation cost-nya lebih rendah,
Nah, itu akan membuat dia punya cost produksi istilahnya akan lebih rendah daripada biasanya gitu. Jadi kita tetap masih gitu. Kita punya traktor dan menyadari bahwasanya tren untuk logistik itu sangat bagus, itu menyadari juga gitu. Menyadari. Itu saya tetap yakin logistik akan terus naik ya. Dan gini, logistik lebih konstan. Kalau tambang ini kan cyclic ya. Iya, betul. Jadi bisa tiba-tiba naik seperti sekarang, nanti kayak waktu dulu 2013 tiba-tiba turun dengan drastis gitu. Tapi kalau logistik lebih stabil gitu. Cuma memang tadi pergerakannya dia lebih nggak tiba-tiba naik gitu. Gitu. Dan kita tetap konsentrasi di situ. Kita tetap punya produk-produk yang bisa saya bilang itu cukup mumpuni untuk di situ tadi, karena dengan harga yang efisien dan cost operation yang rendah. Pak, 50% yang kontribusi dari mining itu produk andalan mana, Pak? Dump truck ya. Dump truck. Nah, karena sekarang kan kalau ditambang itu tadi dia akan transportasi batu baranya, tanahnya, gitu, nikel, gitu ya. Gitu. Jadi rata-rata dump truck. Tapi kemudian baru ada tambahan-tambahannya, biasanya kan dia banyak kan truk untuk nyeram jalan, ya, truk untuk ngangkut oli, gitu. Ada baru macam-macam. Tapi lebih utamanya adalah yang buat angkutan ininya, batunya istilahnya. Bisa disebutkan jenis varian produknya, Pak, untuk tambang tadi, Pak? Yang untuk tambang itu kita punya 2 jenis sekarang yang utama ya, yaitu yang kelas yang bisa dibilang heavy duty-nya, tapi ini agak lebih light. Jadi ini yang kompatibel dengan truk-truk Jepang, seperti yang sekarang banyak kan Hino ya, orang tahu Hino itu. Nah, itu kita kompatibel dengan itu, kelas 280 horsepower. Nah, itu tadi horsepower-nya pun lebih tinggi dari Hino, ya. Fuel consumption-nya lebih irit, walaupun horsepower lebih tinggi, karena memang teknologi Eropa ya. Tapi fuel consumption-nya lebih irit, gitu. Terus kemudian tadi harganya kita lebih rendah juga, ya, lebih kompetitif, gitu. Terus kemudian yang kelas yang atasnya lagi, ini yang kelas yang bisa dibilang lebih heavy duty, ya, untuk tambang-tambang yang berat, untuk tanah segala, itu yang kelas 340 horsepower. Jadi itu ada 2, yaitu yang 10 ban, kita bilangnya 6x4 kalau di truk ya, tronton, itu yang 340 horsepower. Terus ada yang kalau 12 ban, itu 8x4, itu 380 horsepower. Gitu. Nah, ini 2 ini yang sekarang untuk handalan di heavy duty. Tadi yang 280 adalah handalan yang buat di low heavy duty. Gitu. Ya. Dengan 50% itu bisa dikatakan ya, untuk produk VAW ini cukup bersaing, Pak, dengan kompetitor sebelumnya gitu ya? Bersaing sekali. Baik dari materialnya maupun dari kapasitas daripada masing-masing komponen itu sudah diambil yang lebih tinggi. Gitu. Nah, ini tentunya akan membuat secara kekuatan dia akan lebih panjang, gitu kan ya. Nah, ini kemudian digabungkan dengan, tadi saya bilang, VAW ini adalah pabrik milik negara, yang sekarang nomor 1 di China, karena yang termasuk paling tua, gitu ya. Sehingga mereka tuh sudah mengalami cukup banyak perubahan ya, peningkatan, dan ini bisa kita bilang bahwa kita punya produk sekarang sudah mencapai level yang cukup baik, sudah bisa kita setarakan dengan level Eropa, gitu. Gitu, untuk dari sisi ketahanannya. Gitu. Jadi sangat menarik buat para pengusaha karena ketahanan sudah cukup baik, tapi dengan biaya yang kalau biaya investasinya yang jauh lebih rendah, gitu. Selisihnya sangat drastis, bisa sampai 40%. 40%. Betul, gitu. Jadi itu kan sangat mempengaruhi kan biaya investasi awal dari para pengusaha ini, gitu. Kembali soal pandemi ini, Pak, di awal siasat apa, Pak, yang dilakukan oleh VAW untuk bisa bertahan? Oke. Jadi pada saat pandemi ini, memang saya bilang tadi ya, tahun lalu kita semua kena impact-nya. Yang kita lakukan adalah gini, tetap kita memperbaiki secara internal kita, karena kita secara perkembangan cukup drastis dari tahun ke tahunnya peningkatannya. Ini kan harus diimbangi dengan human resource ya, dengan kita punya orang-orang. Jadi pada saat yang kemarin dalam keadaan pandemi kita melakukan training, gitu. Kita membuat sistem-sistem kita diperbaiki, gitu ya, supaya kita bisa lebih siap, gitu. Sehingga begitu awal tahun ini terjadi peningkatan, salah satunya misalnya mekanik-mekanik kita itu sudah lebih handal, sudah lebih siap, gitu. Kemudian dari tim spare part kita itu pada saat kemarin ada waktu kita kan ya, pandemi ya.
kita membuat sistem barcode gitu. Jadi seluruh sekarang spare part kita di seluruh cabang-cabang kita itu sudah terbarcode dan kita bisa tahu spare part di cabang Banjarmasin kalau mengalami penurunan itu dari Jakarta langsung bisa mengatur untuk melakukan pengiriman, restocking lagi sehingga supaya tidak sampai kekurangan spare part gitu. Jadi dari sini kita melakukan persiapan untuk infrastruktur kita gitu. Di samping itu ya tadi ya training-training yang kita lakukan semua ya. Terus kemudian kita lakukan juga persiapan untuk restocking. Jadi kita tahu nih keadaan ini kan seperti di awal tahun ya. Tiba-tiba naik gitu ya. Kita sempat stok kita itu habis gitu. Tapi karena kita sudah lakukan perencanaan, kita bisa dengan cepat datang dari China lagi ya, sehingga kita masih punya unit di saat yang merek-merek lain kehabisan unit gitu, kita masih punya unit karena kita bisa dengan cepat tadi melakukan restock lagi. Artinya kekosongan selama itu digunakan untuk mempersiapkan semuanya itu Pak ya? Betul. Termasuk mungkin digitalisasi juga dilakukan Pak ya? Selama itu. Digitalisasi itu lebih karena infrastruktur kita ya tadi kan dengan barcode ya, jadi semua kita punya spare part itu ada masuk dalam sistem yang kita bisa lihat gitu kan ya. Terus sistem reporting kita juga semua terdigitalisasi semua. Bahkan juga mungkin pertama kali saya pernah lihat Transgo itu adalah di LinkedIn gitu kan ya. Betul sekali. Jadi kita sekarang sangat juga masuk ke situ, kita masuk ke e-commerce gitu. Jadi kalau customer ada yang mau beli via e-commerce itu bisa sekarang gitu. Jadi kita sudah masuk ke arah situ juga gitu. Itu dari sini infrastruktur. Dari sisi unitnya, truknya sendiri itu di China itu sebenarnya sudah ada gitu ya untuk tracking yang kita istilahnya computerized ya. Kita bisa kontrol dari kantor gitu ya. Cuma kan di Indonesia ini infrastrukturnya masih belum sampai seperti di China ya. Contohnya di China itu mereka sudah menerapkan 5G ya untuk tracking mereka bisa ada tracking yang mereka kontrol dari kantor bisa jalan gitu ya. Nah di sini kan kita belum sampai ke situ. Jadi sementara ini di samping juga karena market kita banyak kepulauan yang agak sulit dijangkau secara logistik ya, sehingga banyak customer kita yang maunya kalau bisa yang manual deh, yang masih konvensional gitu istilahnya. Jadi ya kita masih mengikuti dari keinginan market. Padahal secara teknologi di China sudah siap untuk itu. Sudah ada. Gitu. Di China itu sudah Euro 6, ya tadi udah 5G ya, mereka sudah. Ya, sementara kita baru mau yang Euro 4 ya, Pak. Betul. Betul. Menarik. Dari inovasi teknologi yang sudah berkembang di Cina sendiri itu Pak, yang sudah dijual atau yang sudah digunakan di Indonesia mana Pak? Bagaimana? Yang? Dari teknologi yang ada di China itu yang sudah ada itu yang sudah siap untuk dijual di Indonesia mungkin? Jadi gini, karena kita mengikuti juga rencana pemerintah ya, tahun depan itu harus Euro 4 kan ya diterapkan. Jadi kita juga sudah mempersiapkan itu. Jadi kita rencana unitnya akan masuk segera karena uji emisi sudah dilakukan dulu, udah selesai. Jadi sudah disetujui oleh pemerintah ya. Kita tinggal sekarang akan masukkan mungkin dalam beberapa bulan ini sudah masuk dan rencananya kita akan mulai testing ya gitu untuk seperti selalu yang kita lakukan. Kita kepengen kalau produk baru ini agar benar-benar bisa di jalannya itu nanti nggak mengalami masalah, akan dilakukan testing dulu gitu biar semuanya baik gitu. Dan itu nanti kita sudah lengkapin juga dengan fleet management system dari unit tersebut sehingga ya tadi customer sudah bisa mengatur fleetnya dari kantornya gitu dengan lebih efisien dan efektif ya. Begitu. Pak, menarik soal yang gimana caranya Pak untuk mengedukasi karakter konsumen yang mungkin lebih complicated kan di luar gitu ya Pak. Maksudnya dengan rekam jejak 12 tahun itu di awal kesulitan apa Pak untuk memperkenalkan, mengedukasi gitu? Ya, sangat kesulitan karena ada dua. Di samping dengan market yang masih kurang percaya, kedua di awal-awal juga itu produk China ini walaupun tadi pabriknya adalah nomor 1 di Cina, pabrik tua ya, tapi mereka itu tidak siap untuk ekspor di awalnya. Jadi masih ada spare part itu yang
berbeda. Jadi produk yang sama, ya, tapi tiba-tiba waktu dimasukin ke Indonesia, 1 bulan kemudian berubah, gitu, spare partnya. Tentunya kan customer bingung waktu dia punya truk nih, dia beli spare partnya setahun lagi, waktu kita kirim nggak bisa masuk, gitu loh, karena ternyata dari pabrik sudah berubah sekarang, gitu loh. Nah ini yang kemudian tadi sambil kita edukasi ke pasar ya, ke pengguna-pengguna bahwa kita bukan hanya penjual, bukan hanya trading company yang hanya mau jual unit terus kemudian selesai kita nggak ngurusin, gitu ya. Atau bahkan ada yang beberapa istilahnya ganti bisnis malah ya, pindah gitu. Tapi kita benar-benar kita jual, kita siapin, spare partnya kita jagain, ya, teknisinya kita siapin, kita training, ya, baik orang-orang kita maupun customer-customer kita, sehingga mereka jadi lebih tahu bahwa oh iya, produknya sendiri itu bagus, ya, spesifikasinya tinggi, cukup. Tapi kemudian supportnya tersedia, gitu kan ya. Nah, kita terus edukasi dengan pembuktian jadi, ya kan. Nah, kemudian customer-nya mencoba, dia mengalami sendiri bagaimana bahwa oh iya memang produk kita kuat, gitu. Terus kemudian kalau ada masalah, karena namanya tracking pasti rusak ya, harus ada maintenance juga ya. Nah itu begitu mereka mengalami masalah, mereka hubungi kita, mekanik kita dengan cepat bisa respon, spare part kita bisa ada gitu. Nah ini kemudian mulai terbentuk gitu. Di samping tadi saya bilang pelan-pelan kita minta pabrik juga berevolusi nih. Jangan sampai mereka tiba-tiba spare partnya ganti gitu. Kita minta untuk lebih sama gitu. Dan ini terus kita lakukan gitu. Tapi saya bisa bilang gini, walaupun kita sudah mengalami improvement yang cukup baik ya gitu, tapi ya bisa sampai 100%. Tetap produk Cina ini masih ada yang beberapa yang dia tapi sekarang yang lebih kecil-kecil gitu. Jadi kalau mau dibilang engine, transmisi, axle, oh itu kuat semua, udah nggak ada masalah. Yang kenangannya kecil-kecil, misalnya bahkan bisa bahasa kasarnya nih murbaut gitu. Yang tiba-tiba masih kurang kuat, suka lepas misalnya gitu. Jadi nah ini kita bisa antisipasi dengan kita berusaha mereka minta lagi sekarang improve ke hal yang kecil-kecil ini gitu loh. Jadi terus nih kita akan terus berinovasi, kita akan terus melakukan improvisasi gitu untuk memperbaiki. Inovasi dalam hal untuk marketing dan penjualan kan yang kemarin saya lihat kan untuk dari pembiayaan kan ada promo itu. Betul. Mungkin bisa jelaskan Pak? Ya, jadi itu untuk membantu customer-customer kita, terutama itu adalah sektor logistik, ya, karena kita tadi kepengen membantu para transportir Indonesia ya untuk bisa kita tahu nih saat pandemi yang tidak begitu baik ya, banyak armadanya yang mungkin sudah umurnya sudah tua, tapi ya sulit punya keuangan untuk bisa mengganti. Nah, ini kita mengakomodir dengan customer-customer ini tidak perlu keluar uang untuk down payment, gitu. Jadi kita bisa bikin down payment-nya ini itu bisa dicicil, ya, gitu. Terus kemudian selama 3 bulan pertama dia nggak bayar angsuran, dia baru bayar angsuran untuk yang cicilan truknya ini, ya, itu bulan keempat, gitu. Selama tetap 3 tahun ke belakang, gitu. Jadi harapan kita dengan kita berinovasi ini kita bisa membantu para pengusaha-pengusaha transportir. Promo ini berlaku sampai kapan Pak? Kebetulan ini sudah berjalan sampai 22 bulan. Bulan ini nih sebenarnya terakhir nih, sampai tanggal 30 September. Gitu. Jadi nanti menarik sekali kalau gitu Pak ya, untuk semua pemilik angkutan untuk bisa mendapatkan promo itu harusnya. Ya, kita harapkan jadi bisa dimanfaatkan nih kesempatan ini gitu loh. Baik, kalau terakhir Franky mungkin ke depan apa yang akan dikerjakan dan menjadi target dari VAUTRAC ini Pak? Oke, jadi VAUTRAC seperti saya katakan tadi, kita terus berinovasi ya, kita terus melakukan improvisasi ya, perbaikan-perbaikan, baik dari sisi kita sendiri. Seperti contohnya, kalau sekarang ini kita tuh masih dari kemarin itu logonya kalau di depan ya, Anda masuk itu logonya masih VAU saja. Tapi di China itu mereka sudah rebranding khusus untuk truknya ya, karena VAU ini kan punya banyak divisi, salah satunya adalah VAUTRAC gitu. Nah, VAUTRAC ini sendiri sekarang logonya sudah menjadi VAUTRAC gitu. Jadi kita ini sekarang lagi dalam rangka untuk tadi kita melakukan perubahan-perubahan dari sisi brandingnya ya. Terus kemudian dari produk kita akan masuk ke Euro 4 di tahun depan, di mana kalau nanti kita lihat kabinnya
yang kita punya kabin yang sekarang ini kan masih Euro 2 nih, gitu. Yang Euro 4 itu akan berbeda sekali, akan sangat kelihatan lebih bagus gitu loh, karena memang sudah lebih canggih ya, gitu. Jadi ini yang kita lagi siapkan dan saya yakin ya kita kan akan mengikuti program pemerintah ya, kita pengen mendukung pemerintah yang kalau begitu berjalan nanti di bulan April 2022 ya, itu kita sudah siap untuk mendukung para pengusaha ya, untuk melakukan transportasi dengan benar dan baik. Gitu. Baik, terima kasih Pak Franky sudah sempatkan waktu untuk Transku untuk wawancara hari ini. Mungkin target dari Pak akan segera tercapai, Pak. Ya, amin. Ya, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Abdul. Ya. Ya. Jadi ini salah satu yang kita sekarang lagi tawarkan ke customer kita, yang kita bilang tadi ada program kita dengan leasing ya, gitu. Ini traktor head, horsepower-nya itu 336 horsepower, jadi sangat mumpuni untuk tarik trailer yang 40 feet, bahkan bisa ke alat berat. Untuk angkutan pelabuhan ya, angkutan Pak? Pelabuhan, angkutan alat berat, macam-macam deh, transportir untuk logistik ya, gitu. Ini adalah yang kelas 336 horsepower, gitu. Dan kita harapkan ini ya saat ini ya memang di Jawa ini masih kurang, kalah dibanding dengan kita punya populasi yang di Sumatera. Betul. Di Sumatera itu sudah lebih banyak dengan angkutan-angkutan kayu, ya, dan yang itu angkutannya itu cukup berat. Bisa sampai angkutannya itu 60 ton, 80 ton, gitu loh. Jadi kita sudah sangat mumpuni, speknya cukup tinggi, gitu. Siap. Lanjutnya mungkin, Pak. Nah, ada satu lagi yang kita lihat ke sini. Jadi memang kita kan varian produk itu banyak sekali, cuma kalau saya lihat nih yang di Indonesia itu ada beberapa yang justru ya cukup diminati gitu, seperti kayak ini. Jadi ini mixer. Ya mixer, benar. Ini kita bilangnya mini mixer, gitu. Mungkin kalau dari sana kali ya lihatnya, biar lebih kelihatan. Jadi mini mixer ini nih hanya 3 meter kubik gitu ya. Dan ini bisa dipakai kita tahu di Indonesia kan banyak pelosok-pelosok gitu ya, yang butuh yang kecil, yang maneuverability-nya bisa lebih di daerah pedesaan baik, gitu ya, Pak? daerah pedesaan, daerah terpencil. Nah, ini kita memang sengaja siapkan. Jadi dia dengan 3 meter kubik gitu, dia bisa mendukung untuk konstruksi-konstruksi di pedesaan-pedesaan di daerah-daerah kecil gitu loh. Kira-kira begitu.